Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman. Kita bertemu lagi saat ini uh, di kuliah online kita. Saya sengaja pakai YouTube channel untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi secara virtual ya. Ini hanya sementara aja selama pandemi COVID ya, 19 yang sekarang lagi booming, lagi viral nih, yang memang kita sedang mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk sementara masa darurat kita, masa perkuliahan darurat kita melakukan secara online. Di sini melanjutkan dari pertemuan kita yang sudah dilakukan secara tatap muka, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah saya sampaikan karena di 2 minggu terakhir kemarin kita kuliah online itu saya hanya memberikan materi dan tugas. Nah saat ini saya ingin menjelaskan beberapa materi-materi yang sudah diberikan sehingga membuat detail sehingga teman-teman juga mudah memahami dari materi apa yang sudah saya share ya, yang sudah saya upload di SSO gitu. Terima kasih sudah teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Bagian dari perkuliahan online ini juga tugas merupakan salah satu yang penting yang wajib teman-teman lakukan karena sistem saya adalah kirim SSO dan email. Jadi untuk next kuliah tugas kuliah saya, teman-teman wajib mengupload tugas teman di SSO sebagai bentuk absen, salah satu bentuk absen, dan kirim ke email sebagai bentuk penilaian dari saya. Oke teman-teman, karena kita sudah pernah masuk ke sesi pengertian komunikasi antar budaya itu apa dan lain sebagainya. Jadi di sesi singkat ini di kuliah di YouTube channel ini, saya ingin menjelaskan menambahkan dari materi yang sudah pernah disampaikan. Oke, kemarin terakhir kita sudah menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari komunikasi antar budaya, itu sudah ya. Di sini saya hanya ingin merefresh kembali nih pengertian komunikasi antar budaya itu apa, yaitu komunikasi yang dilakukan, yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Oke, bisa kebudayaan ras, kebudayaan etnik, atau sosioekonomi, dan gabungan dari semua perbedaan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak memiliki kebudayaan yang sama dengan kita, gitu. Jadi susah gampang ya teman-teman kita dalam menjalankan komunikasi antar budaya. Tidak semua budaya yang kita miliki baik di mata orang lain, begitupun sebaliknya, budaya yang dimiliki oleh orang lain belum tentu baik untuk diri kita. Tetapi bagaimana di sini cara kita berkomunikasi, menggalang persatuan dan kesatuan sehingga tidak memecah belah atau terjadinya konflik di dalam komunikasi yang kita lakukan. Jadi ada teknik-tekniknya khusus untuk bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik di komunikasi antar budaya ini. Secara pengertian teman-teman sudah paham ya pengertian komunikasi antar budaya seperti apa. Definisi untuk komunikasi antar budaya juga teman-teman sudah paham, ini menurut ahli yang kurang lebih sama dengan tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Dimana perbedaan uh, karakter, perbedaan kebiasaan, perbedaan etnik, perbedaan dari jenis warna kulit kita, kemudian dari keseharian kita, itu bagaimana cara mempersatukan dan kita menganut toleransi terhadap apa yang dimana toleransi terhadap perbedaan yang menurut kita signifikan. Itu yang membuat jadi menggalang persatuan dan kesatuan juga ya secara positifnya ya. Dengan komunikasi antar budaya ini kita bisa menyatukan perbedaan dengan baik dengan sudut pandang kita, di mana kita melihat sisi mana kita melihat, kita bisa adanya rasa empati dan toleransi itu akan muncul dengan sendirinya. Itu ya. Oke, di sini saya juga sudah pernah menjelaskan ya di pertemuan kedua kemarin bahwa fungsi dari komunikasi antar budaya pertama menyatakan identitas. Sudah pasti ya, menunjukkan identitas sosial diri kita sendiri. Kemudian integritas sosial, di mana
di mana komunikasi antar budaya juga menyatukan atau mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut. Nah, fungsi dari komunikasi yang ketiga juga menambah ilmu. Tentu saja ya teman-teman ya, dari berbedanya budaya, kebiasaan, ras, dan etnik menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Contoh, kita pergi ke luar negeri yang kebudayaannya jauh berbeda dengan kita, di mana mereka mungkin tidak melakukan sholat, kemudian kita berada di tempat yang berbeda dengan kebiasaan kita, dari tata cara makan, tata cara bergaul, dan lain sebagainya, membuat penambah kita ilmu pengetahuan yang kita miliki menjadi bertambah. Dan terakhir, fungsi dari komunikasi antar budaya juga adanya hubungan interaksi. Sudah pasti ya, di dalam hubungan interaksi ini juga menciptakan hubungan yang selaras atau hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Itu tujuan dari tujuan dan fungsi dari komunikasi antar budaya. Oke, sekarang fungsi sosial komunikasi antar budaya. Fungsi sosial apa sih? Di sini teman-teman bisa baca ya, bahwa yang pertama ada pengawasan, kemudian ada penghubung, sosialisasi nilai, dan penghibur. Apa sih pengawasan? Di sini teman-teman bisa baca bahwa kegiatan komunikasi antar budaya terjadi ketika komunikator dan komunikan berbeda budaya. Fungsi ini banyak digunakan oleh media massa sebagai bentuk pengawasan dari yang berbeda, kegiatan komunikator yang berbeda kebudayaan, sehingga menjadi satu nilai plus oleh seorang jurnalis atau media, sehingga membuat berita menjadi lebih menarik. Itu dari fungsi sosial komunikasi antar budaya. Dari perbedaan budaya itulah yang membuat nilai berita, suatu berita menjadi lebih baik lagi dibanding hal-hal yang normal atau yang biasa. Nah, sebagai penghubung, kenapa? Nah, dapat dijadikan jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Biasanya, beda individu atau lebih akan menyampaikan persepsi mereka berbeda-beda. Sudah pasti ya teman-teman ya, karena kita memiliki kebudayaan yang berbeda, kemudian beda dengan individu, kita menyampaikan persepsi kita, tapi belum tentu persepsi menurut kita baik, itu baik di mata orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, disitulah terjadinya penghubung, bahwa bagaimana cara kita sebagai pembawa pesan, penyampai pesan sebagai komunikator bisa menyampaikan pesan yang baik kepada orang yang berbeda budaya. Begitupun dengan sebaliknya, kita sebagai komunikan, sebagai penerima pesan juga harus bisa sebagai perantara atau penghubung dari komunikasi yang dilakukan. Yang ketiga, fungsi sosial komunikasi antar budaya adalah sosialisasi nilai. Di sini komunikasi budaya juga memberikan adanya nilai-nilai kebudayaan, sehingga kita menambah ilmu bahwa kita memiliki orang lain memiliki nilai-nilai kebudayaan yang menurut kita berbeda atau aneh gitu. Itu yang membuat kita menjadi tahu banyak tentang interaksi hubungan di komunikasi antar budaya ini gitu. Jadi sebagai seorang PR atau humas, dengan kita memiliki ilmu tentang komunikasi antar budaya, ini merupakan salah satu program atau salah satu mata kuliah yang penting yang teman-teman wajib untuk memahami, mendasari dari apa sih sebenarnya komunikasi antar budaya itu untuk kita. Itu sangat penting ya teman-teman, karena menjadi seorang humas atau seorang PR, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Tidak mungkin dengan memiliki kebudayaan yang sama-sama kita, tapi juga kita mampu untuk bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga memiliki hubungan komunikasi yang baik, tidak adanya konflik atau pertentangan di antara komunikasi teman-teman dengan orang yang berbeda budaya. Fungsi sosial KB itu juga sebagai penghibur. Kenapa sih sebagai penghibur? Ya, karena dengan berbeda, justru kita akan mencari tahu ya, kita akan tertarik dengan apa yang budaya orang lain lakukan, yang tidak biasa kita lakukan, kemudian kita bisa melihat orang lain, itu akan menjadi satu hiburan untuk kita, selain untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi, kenapa saya simpan penghibur itu di tahapan yang paling terakhir? Karena suatu hal yang berbeda itu akan jauh lebih menarik ya. Kita akan lebih cari informasi atau akan mencari tahu lebih tahu apa sih sebenarnya komunikasi antar budaya itu. Oke ya, kemudian kita lanjutkan ke tujuan.
Tujuan komunikasi antar budaya itu tugas yang sudah kemarin saya minta ya, teman-teman semua pintar untuk menjawabnya, sudah tahu bahwa tujuan